tahu foto ini? Ya, foto ini adalah foto pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ada 3 ngibaran bendera ya teman-teman. Pertama ada SK Trimurti, lalu Latif Hendraningrat, dan yang terakhir Suhut Sastrokusumo. Nah guys, tadi kan udah dijelasin sama Justin siapa nama tokohnya sama apa yang mereka lakukan buat proklamasi. Nah, aku di sini sekarang akan menjelaskan salah satu tokohnya, itu adalah Latif Hendraningrat. Nah, siapa sih Latif ini? Latif Hendraningrat lahir pada tanggal 15 Februari 1911. Sebelum dia menjadi pengerek untuk pengibaran pertama kali, dia itu aktif dalam pusat latihan pemuda atau Seinen Kurenso dalam bentukan Jepang. Habis Seinen Kurenso ini, si Latif ini masuk dalam peta di mana mereka itu berpartisipasi atau ikut dalam kegiatan Rengas Dengklok, di mana Soekarno dan Mohatta itu didesak oleh para pemuda untuk melakukan pengibaran atau proklamasi karena Jepang sudah jatuh pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada saat masa-masa itu juga, Latif sudah menjadi petinggi di peta. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945, Latif Hendraningrat sudah mengamankan halaman depan rumah Soekarno untuk pembacaan teks proklamasi. Setelah pembacaan teks proklamasi, Latif Hendraningrat menjadi pengibar sangsaka merah putih bersama Suhut Sastrokusumo. Setelah hari proklamasi dan pengibaran bendera, peta pun dibubarkan. Sebelumnya, Latif Hendraningrat menempatkan posisi Sudanko alias Komandan Kompi yang paling tinggi untuk para pribumi pada saat itu. Setelah pembacaan teks proklamasi serta pengibaran bendera, Latif Hendraningrat mendaftarkan dirinya menjadi anggota TNI. Dan ia pun ikut serta dalam beberapa pertempuran. Latif Hendraningrat meninggal pada tanggal 14 Maret 1983. Jadi setelah saya menjelaskan siapakah itu Latif Hendraningrat, saya akan menjelaskan tentang siapakah itu Suhut Sastrokusumo. Jadi, Suhut Sastrokusumo sendiri ini lahir pada tahun 1920. Sebelum ia menjadi sang pengibar, ia sempat menjadi anggota barisan pelopor yang merupakan bentukan Jepang pada tahun 1944. Faktanya, ia tidak pernah mengetahui bahwa Soekarno telah diculik. Pada 17 Agustus 1945, ia ditugaskan untuk menyiapkan tiang bendera yang akan digunakan. Ia ditugaskan untuk menyiapkan bambu serta tali yang akan ditanamkan di rumah Soekarno. Lalu ia menjadi sang pengibar bendera merah putih pertama di Indonesia untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang harus kita tiru dari kedua orang ini? Kita sebagai generasi yang akan memimpin Indonesia pada kedepannya harus mempunyai kegigihan yang sama seperti Latif dan Suhut. Dari yang sudah kita lihat, pengorbanan mereka, kerja keras mereka sampai akhirnya bendera merah putih dapat berkibar dan sukses proklamasi Indonesia. Kita juga harus bisa menanamkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, karena Indonesia merupakan tempat tinggal kita yang harus dijaga. Dan dengan kita berjiwa nasionalisme, Indonesia, negara kita akan menjadi lebih maju pada generasi yang akan datang.